Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2551 Kekuatan Jubah Dewa Darah. Cui Qing dari suku Black Mountain dan Tai Biao dari suku Canjian sama-sama mempersembahkan ranting zaitun kepada Lin Bai. Selama Lin Bai bersedia memberitahu Heishan Na dan menyerahkan teknik pedang terbang, suku Canjian dan suku Heishan akan berbalik dan pergi. Sejak saat itu, dendam antara mereka dan Lin Bai akan terhapus. Mendengar kata-kata ini, Li Ge menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tapi kemudian dia melihat ke-9 pembunuh Gunung Jinyin, dan merasa sedikit tenang di hatinya. Bahkan jika suku Canjian dan suku Gunung Hitam telah tiada, 9 pembunuh Gunung Jinyin harus pergi, pembunuhnya juga bisa membunuh Lin Bai. Alasan Li Ge mengundang para pembunuh dari Gunung Jinyin adalah karena dia memikirkan faktor ketidakpastian suku Canjian. Jika tidak ada pembunuh dari Jinyin San, begitu Lin Bai menyetujui permintaan suku Canjian dan suku Canjian berbalik dan pergi, bukankah Li Ge akan menderita saat itu? Oleh karena itu, ketika Li Ge meminta para pejuang suku Canjian untuk mengambil tindakan, dia juga meminta para pembunuh Gunung Jinyin. Asuransi ganda, sangat mudah, dapat menyebabkan kematian Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Cui Qing dan Tai Biao, dia tersenyum tipis. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Black Mountain, tapi saya bisa merasakan jika suku Black Mountain Anda sangat ingin menjelajahi rahasia Black Mountain. Anda, sang mancu dari suku Gunung Hitam, pasti akan mati tanpa seluruh tubuh. Adapun teknik pedang terbang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kecuali semua pejuang suku Canjian berlutut dan memanggil saya ayah, Anda tidak akan pernah mendapatkannya bahkan jika aku mati. Ilmu pedang terbang. Ketika Cui Qing mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera berteriak dengan marah, jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum anggur yang enak. Lakukan, dan kamu akan hidup. Tai Biao mendengar Lin Bai meminta semua prajurit suku Canjian untuk berlutut dan berteriak. Ayah sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan meraung, hapus budidayanya dan bawa dia kembali ke suku Canjian. Setelah dia menceritakan rahasianya ilmu pedang terbang, aku akan membiarkan dia merasakan apa artinya memiliki 1000 anak panah menembus jantung. Sakit. Saat dia berbicara, para prajurit dari suku Gunung Hitam dan para prajurit dari suku Canjian keluar satu demi satu, dan kekuatan orang kuat dalam menghadapi kesulitan meledak ke arah Lin Bai. Li Ge berkata dengan dingin saat ini, 9 dari kalian dapat mengambil tindakan. Kalian bukan pejuang dari suku Canjian, juga bukan pejuang dari suku Gunung Hitam. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati Lin Bai. Aku hanya menginginkan kepalanya. Lin Bai berkata kepada 9 pembunuh Gunung Jinyin. Setelah mendengar kata-kata Li Ge, 9 orang itu mengangkat mata mereka sedikit. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai, niat membunuh yang kuat di mata mereka adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak pejuang di dunia. Dalam sekejap, 9 pembunuh dari Gunung Jinyin menghilang dari Li Ge dan bergegas menuju Lin Bai. Sebaliknya, Li Ge tidak mengambil tindakan sekarang dan duduk di samping untuk menonton pertunjukan tersebut. Ambil nyawamu. Cui Qing meledak dengan kekuatan yang kuat, dan gelombang kematian dan kesulitan, Zokchen, membombardir Lin Bai. Ekspresinya berubah drastis dan dia menatap Cui Qing. Pada saat ini, prajurit lain melompat dan bergegas menuju Lin Bai. Orang ini jelas-jelas adalah Tai Biao. Dia meraung dengan marah, Lin Bai adalah milikku. Cui Qing dan Tai Biao mengambil tindakan dengan berani, menghadapi kesulitan besar. Fluktuasi kekuatan yang sempurna menyebar seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Seluruh puncak Gunung Tianshan diselimuti oleh kekuatan yang sangat besar. Saat kedua pejuang kesempurnaan besar kematian dan kesulitan ini mengambil tindakan, Lin Bai merasakan niat membunuh yang mengerikan dari 9 orang di sekitarnya, menembak ke arahnya. Melihat lebih dekat, 9 pembunuh dari Gunung Jinyin membunuh Lin Bai dari 4 arah pada saat yang bersamaan. Untuk sementara waktu, Lin Bai diserang dari kedua sisi, dan tingkat budidaya musuh sangat maju. Tingkat budidaya Lin Bai berada pada tingkat ketiga kematian dan kesulitan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Para prajurit dari suku Black Mountain memblokir mundurnya Lin Bai. Para prajurit dari suku Canjian menyerang wajah Lin Bai dengan ganas. Dan ada 9 pembunuh dari Gunung Jinyin di sekelilingnya, memandangnya seperti ular berbisa, sangat mematikan. Tak satu pun dari serangan mereka seharusnya mendarat di Lin Bai. Hanya kekuatan kematian dan kesulitan yang tidak bisa dihancurkan yang mereka pancarkan membuat Lin Bai muntah darah dan menjadi pucat. Di bawah keadaan sulit saat ini, mata Lin Bai memerah, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan jubah berlumuran darah dari tas penyimpanannya. Jubah Dewa Darah. Lin Bai meraung, dan segera mengenakan jubah Dewa Darah. Pada saat suku Gunung Hitam, suku Canjian,
dan 9 pembunuh dari Gunung Emas dan Perak datang untuk membunuhnya pada saat yang sama. Jubah Dewa Darah dikenakan, dan aura kekuatan yang melampaui kesulitan. Kematian keluar dari tubuh Lin Bai. Gemuruh. Di bawah kekuatan besar ini, seluruh Gunung Tianshan berguncang dengan ledakan keras, dan retakan muncul di gunung besar itu pada saat ini, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan besar yang berasal dari Lin Bai. Sesuatu runtuh. Kekuatan dahsyat yang keluar dari Lin Bai langsung menghempaskan para prajurit yang bergegas di sekitarnya. 7 anggota suku Black Mountain segera terbang keluar sambil muntah darah. Para pejuang dari suku Canjian tampak ngeri. 9 pembunuh Gunung Jinyin memandang Lin Bai dengan keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lin Bai, yang mengenakan jubah berlumuran darah, memegang pedang tajam, dan berdiri di puncak pegunungan Tianshan dengan pedangnya di langit. Pada saat ini, Lin Bai tampak seperti kaisar pedang yang tiada taranya. Dengan kekuatan ini, Li Ge memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin, "Li Ge, tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi di hutan utara? Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku melarikan diri dari hutan utara?" Mata anjing dapat dengan jelas melihat bahwa pemandangan di hutan utara akan terulang hari ini. Lin Bai memandang semua prajurit di sekitarnya dengan arogansi dan mata dingin. Setiap orang yang mengepungku hari ini harus mati. Lin Bai meraung marah. Mari kita mulai denganmu dulu. Suku Gunung Hitam. Lin Bai menoleh untuk melihat 7 orang dari suku Gunung Hitam, terutama Cui Qing. Mengikuti mata Lin Bai, Cui Qing menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Lin Bai memandang Cui Qing dan berkata dengan dingin, "Saya ingat ketika kita pertama kali bertemu, suku Black Mountain Anda baik kepada saya dan memberi saya tempat untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, di antara suku Black Mountain, saya tidak melakukan pembunuhan foya, tapi baik hati. Menyarankanmu. Tapi kamu keras kepala dan keras kepala, mengejarku tanpa henti, dan kamu ingin belajar tentang hal-hal di Montenegro dariku. Karena kalian semua mengejarku ke Tianshan, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." Lin Bai menatap Cui Qing dengan dingin. Teknik pengejaran matahari yang hebat. Pada saat ini, Lin Bai menggunakan kekuatannya saat ini untuk melakukan teknik pengejaran matahari yang hebat, dan menghilang dari pandangan semua orang seolah-olah sedang berteleportasi. Cui Qing dan yang lainnya tampak panik. Para pejuang suku Black Mountain berteriak, "Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Kemana mereka pergi?" Cui Qing tampak serius dan buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya dengan cepat bergerak berkeliling, mencari lin jejak putih. Dan pada saat ini, Cui Qing melihat ke depannya dengan mata terbelalak, karena pada saat ini, dia melihat Lin Bai menusuk tenggorokannya dengan pedang. Bab 2552 Gunung Tianshan berlumuran darah. Imam besar Cui Qing menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama, matanya terus mencari-cari, mencoba menemukan jejak Lin Bai. Pada saat ini, mata imam besar Cui Qing tiba-tiba melebar dan dia melihat tepat ke depannya, karena dia merasakan cahaya pedang yang kuat menusuknya di depannya. "Tidak!" seru Cui Qing dan segera mengeluarkan banyak senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanan. Lapisan tirai cahaya magis kedap udara muncul di depan Cui Qing, melindunginya dari cahaya pedang Lin Bai. Ketika Lin Bai menyerang dengan pedang, semua alat pertahanan di depan Cui Qing seolah-olah terbuat dari kertas dan langsung ditusuk oleh pedang. Tepi dingin pedang iblis menembus semua pertahanan, dan kemudian menembus tenggorokan Cui Qing. Di saat-saat terakhir hidupnya, Cui Qing memandang Lin Bai dengan enggan dan merasakan nafas dingin keluar dari lehernya. Menabrak. Tubuh Cui Qing jatuh ke tanah, dan darahnya dengan cepat berubah menjadi es oleh badai salju di Gunung Tianshan. Imam besar suku Black Mountain, orang kuat yang telah menyempurnakan situasi kesulitan, mati di tangan Lin Bai seperti ini. Imam besar sudah mati. Dia benar-benar membunuh imam besar dengan satu pedang. 6 prajurit lainnya dari suku Gunung Hitam berteriak dan menatap Lin Bai dengan kaget. Setelah Lin Bai membunuh Cui Qing, dia mengangkat matanya dan menatap 6 anggota suku Gunung Hitam lainnya dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, "Karena imam besarmu sudah mati, kamu tidak perlu ada lagi. Yang ada di jalan Huangquan, jika kamu berlari lebih cepat, kamu masih bisa mengejar imam besarmu." Saat dia berbicara, Lin Bai menyapu dengan pedangnya. Sinar cahaya pedang menyapu langit. 6 pria suku Gunung Hitam yang dilanda kesulitan di depan mereka bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Kepala mereka dipenggal oleh pedang Lin Bai, dan darah muncrat dari leher mereka. Mayat ke-6 orang itu jatuh ke tanah,
membeku menjadi patung es oleh angin dan salju. Hanya dalam sekejap mata, 7 orang kuat dari suku Black Mountain yang mengancam, salah satunya juga merupakan pendeta tinggi suku Black Mountain, semuanya terbunuh di tangan Lin Bai. Para prajurit dari suku Canjian dan para pembunuh dari Gunung Emas dan Perak belum bereaksi. Li Ge benar-benar tercengang dan memandang Lin Bai dengan tercengang. Setelah membunuh semua orang dari suku Gunung Hitam, Lin Bai melihat kembali ke arah para prajurit dari suku Canjian dan berkata dengan dingin, "Suku Canjian, kamu datang untuk memburuku dan membunuhku berulang kali. Apakah kamu benar-benar mengira aku mudah untuk menindas?" Saat dia berbicara, Lin Bai bergegas pergi, kecepatan teknik mengejar matahari yang hebat sangat menakutkan, dan dia bergegas menuju prajurit suku Canjian dalam sekejap. Tidak, dia bergegas masuk. "Ayo berkumpul dan bertarung dengannya. Nenek, ambil nyawamu." Ketika Lin Bai bergegas menuju suku Canjian, para pejuang suku Canjian segera menyebar pertahanan dan serangan balik. Meskipun mereka sangat kuat, Lin Bai sekarang mengenakan jubah Dewa Darah dan memiliki kekuatan untuk mencapai alam tertinggi. Serangan mereka kini tidak mampu menembus pertahanan jubah Dewa Darah. Kematian. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung. Pedang iblis jatuh, dan 3 prajurit dari suku Canjian langsung terbunuh oleh pedang tersebut. 7 prajurit lagi dari suku Canjian terbunuh oleh pedang ini. Terluka parah. Para prajurit suku Canjian tersebar ke segala arah, menatap Lin Bai dengan kaget, dengan ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Terlalu kuat. Kekuatan budidayanya setidaknya telah mencapai tingkat aspirasi. "Kami jelas bukan tandingannya," seru prajurit suku Canjian yang masih hidup. "Lari." Pada saat ini, seseorang berteriak, dan prajurit suku Canjian yang masih hidup melarikan diri ke segala arah. Bahkan Tai Biao kehilangan kejayaannya sebelumnya saat ini. Setelah melihat Lin Bai dengan ngeri, dia berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan teknik pedang terbangku? Lalu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatannya." Pedang terbang. Lin Bai berdiri di tempatnya, tidak mengejar suku pedang sisa yang melarikan diri. Yang terjatuh prajurit, dengan pemikiran di benaknya, 2 pedang terbang keluar dari dantian, dan dengan bantuan kekuatan menakutkan Lin Bai, mereka menebas ke depan dengan ganas. Kecepatan kedua pedang terbang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mereka berhasil menyusul 7 prajurit suku Canjian yang telah melarikan diri. Dan di saat berikutnya, prajurit suku Canjian lainnya mati seketika di bawah pedang terbang. Jeritan-jeritan segera menyebar saat pedang terbang menembus jantung mereka. Pedang terbang itu menembus jantung mereka, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. "Tidak, tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Selamatkan hidupmu, saudara Lin Bai, selamatkan hidupmu, aku tidak ingin mati." Tai Biao melihat semua anggota suku Canjian lainnya mati di bawah pedang terbang. Dia segera berlutut di udara dan menangis kepada Lin Bai. "Ketika kamu ingin membunuhku, kamu bilang kamu akan membunuhku dengan 1000 luka. Sekarang ketika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu bilang kamu tidak ingin mati." "Hehehe." Lin Bai memandang Tai Biao dan berkata sambil tersenyum dingin. "Karena kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Mati." Lin Bai mendengus dingin, dan menebas dengan 2 pedang terbang, langsung memenggal kepala Tai Biao dengan panik. Semua prajurit dari suku Canjian terbunuh. Tak satu pun dari 15 prajurit dari suku Canjian yang selamat. 7 prajurit dari suku Black Mountain sudah membeku menjadi patung es di salju. Darah mereka menodai Gunung Tianshan menjadi merah. Setelah membunuh para pejuang suku Canjian dan suku Gunung Hitam, Lin Bai menatap dingin ke arah pembunuh Gunung Jinyin dan berkata dengan dingin, "Ketika saya datang ke Kunsu, saya mendengar legenda Gunung Jinyin. Dikatakan begitu. Anda mengambil selesai, begitu kamu diberi misi, kamu akan melakukan apapun untuk melakukannya. Karena kamu telah menerima misi Li Ge, bahkan jika aku membiarkanmu hidup sekarang, kamu akan datang kepadaku di masa depan. Dalam hal ini kalau begitu, kalian semua ayo mati bersama." Mata Lin Bai tajam saat dia bergegas menuju 9 pembunuh. 9 pembunuh ini pendiam, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tapi sekarang, setelah menyaksikan Lin Bai menunjukkan kekuatannya dan membunuh para prajurit suku Canjian dan para prajurit suku Gunung Hitam, dan kemudian menyerang mereka lagi, mereka membuat keputusan yang sama tanpa komunikasi apapun. Keputusan ini persis sama. Lari. 9 pembunuh tersebut menggunakan teknik melarikan diri mereka hampir pada waktu yang bersamaan dan melarikan diri dari 9 arah dalam sekejap.
Mereka sekarang juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Lin Bai, mereka hanya bisa melarikan diri dulu dan mencari peluang untuk membunuh Lin Bai di masa depan. Tapi Lin Bai juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan sangat tidak mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Pedang terbang dan pedang iblis bergerak bersamaan, menebas 9 orang itu. Dalam sekejap, 9 pembunuh yang melarikan diri semuanya dibunuh oleh energi pedang Lin Bai. Sekarang, orang-orang kuat yang mengepung dan membunuh Lin Bai, termasuk 7 orang dari suku Gunung Hitam, 15 orang dari suku Cancian, dan 9 pembunuh dari Gunung Jingyin, semuanya tewas di bawah pedang Lin Bai. Di puncak Gunung Tianshan, Lin Bai mengenakan jubah berdarah, menatap dunia dengan mata dingin dan tidak berperasaan. Di Gunung Tianshan ini, selain mayat di tanah, hanya ada Li Ge yang masih hidup. Bab 2553 Kehidupan Li Ge yang menyedihkan. Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah, dengan niat membunuh yang melonjak ke langit. Pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat sekeliling, dia melihat noda darah di puncak pegunungan Tianshan, dan lebih dari 30 mayat tergeletak di atasnya. Tanah yang telah membeku menjadi pahatan es dapat dinilai dari nafas yang belum hilang dari mayat-mayat ini bahwa orang-orang ini dulunya adalah orang kuat yang langka di dunia ini. Lin Bai berdiri dengan bangga di tengah angin dan salju dengan 1 orang dan 1 pedang, matanya tajam, seperti dewa pedang. Selain Lin Bai dan mayat-mayat di tanah, hanya Li Ge, yang ketakutan hingga terdiam, yang masih hidup. Pada saat ini, mata Lin Bai perlahan beralih ke Li Ge yang ketakutan, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Segera, Lin Bai memegang pedang iblis dan berjalan menuju Li Ge. Sekarang kamu tahu bagaimana aku selamat dari hutan utara. Lin Bai memandang Li Ge sambil tertawa kecil. Kamu. Li Ge benar-benar ketakutan dan memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai menghampiri Li Ge, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba memukul kepala Li Ge. Kekuatan hisap yang besar membelah ingatan Li Ge seperti pedang surgawi. Cari jiwa. Bertahun-tahun kemudian, Lin Bai sekali lagi menggunakan teknik pencarian jiwa pada para pejuang. Saat pencarian jiwa berlangsung, kenangan Li Ge dari masa kanak-kanak hingga dewasa muncul di benak Lin Bai satu persatu. Namun Lin Bai tidak dapat menemukan berita apapun tentang Li Subai. Seperti yang dikatakan Li Ge, nama Li Subai dan Lin Duo adalah hal yang tabu dalam keluarga Li. Meskipun dia kadang-kadang mendengar beberapa tetua mengucapkan beberapa patah kata, mereka semua tiba-tiba berhenti. Saat ini, hampir tidak ada seorang pun di keluarga Li yang mengetahui tentang Lin Duo, Li Subai, dan lainnya. Seperti yang dikatakan Li Ge, alasan mengapa dia menyebut nama Li Subai di depan Lin Bai sepenuhnya karena ketika dia sedang menyelidiki Lin Bai di lembah budidaya konsepsi artistik, dia secara tidak sengaja mendengar Lin Bai bertanya tentang urusan Li Subai, jadi dia menggunakan kata ini. Pancing Lin Bai ke hutan utara. Benar-benar tidak tahu. Lin Bai melihat ingatan Li Ge dan tiba-tiba merasakan perasaan tertutup. Ini adalah secercah harapan terakhir Lin Bai di Kunsu. Jika Li Ge tidak mengetahuinya, maka di Kunsu, hanya Li Zengyi dan sesepuh agung yang dapat mengetahui apa yang terjadi selama lebih dari 20 tahun. Namun, tetua agung pada dasarnya kuno. Bahkan jika Lin Bai menawarkan harta karun untuk merayunya, mustahil bagi tetua agung untuk memberitahu Lin Bai apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Sedangkan Li Zengyi adalah seekor rubah tua, Lin Bai pernah merayu Li Zengyi, namun Li Zengyi tetap diam dan hanya berusaha menghadapi Lin Bai. Akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu dari mereka berdua. Tapi bukan berarti aku tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya aku bisa melihat kehidupan Li Ge. Hidupnya tidak jauh lebih tua dariku. Lin Bai memandang Li Ge di tangannya. Dalam ingatan Li Ge, Lin Bai melihat bahwa segala sesuatu terjadi setelah Li Ge dapat mengingatnya sejak dia berumur 5 tahun. Sejak teringat kejadian tersebut, ia diejek oleh teman bermain lainnya di Kunsu, mengatakan bahwa ia adalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu, bintang sapu, dan semua murid di generasinya tidak mau bermain dengannya. Faktanya, orang tua Li Ge meninggal tak lama setelah ia dilahirkan. Adapun penyebab kematian orang tuanya, tidak ada yang tahu. Meskipun Li Ge telah menyelidikinya selama bertahun-tahun, ia tetap tidak menemukan apapun. Sebagai seorang anak, Li Ge sendirian, dan teman bermain serta orang tua keluarganya memandang rendah dirinya. Dia pada dasarnya menghabiskan masa kecilnya sendirian. Hingga kemudian, para murid dari side lain hampir melupakan Li Ge. Bahkan setelah membangkitkan semangat bela dirinya, Li Ge masih belum mendapat banyak perhatian. Semakin diabaikan, Li Ge tidak merasa memiliki keluarga Li.
Saat ini Li Ge mengetahui bahwa jiwa bela dirinya memiliki kekuatan yang menantang surga, yaitu ia dapat meniru semua ilmu bela diri dan ilmu bela diri yang pernah ia lihat. Meski kekuatan tiruannya akan melemah, ia tetap bisa menirunya. Penampilannya sangat mirip. Kemudian, setelah Li Ge membangkitkan semangat bela dirinya, dia harus berkontribusi pada keluarga Li untuk mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan sumber daya pelatihan. Namun Li Ge hampir selalu diabaikan di keluarga Li. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya untuk menjalankan misi, tidak ada yang ingin tumbuh bersamanya, tidak ada yang mau pergi berburu monster bersamanya. Seiring berjalannya waktu, Li Ge menerima tugas-tugas yang sederhana hingga sepele, seperti membersihkan halaman, membersihkan jalur gunung, namun tugas-tugas sepele tersebut tidak membawa banyak manfaat sama sekali. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi murid-murid di sekitarnya jauh melebihi miliknya, dan dia semakin tertinggal. Seorang pejuang dengan kekuatan yang kuat secara alami akan meremehkan Li Ge, seorang pejuang dengan kemajuan kultivasi yang lambat. Setelah dia dewasa, Li Ge diintimidasi siang dan malam oleh murid-muridnya, dan dia sengsara. Baru kemudian Li Ge berkenalan dengan para pejuang suku tersebut secara kebetulan. Suku manakah burung gagak itu? Burung gagak menemukan Li Ge dan meminta Lin Bai pergi ke Menara Kunsu untuk mencuri rahasia latihan. Selama Li Ge mencuri salah satu rahasia latihan, burung gagak akan memberi Li Ge banyak sumber daya pelatihan. Jiwa bela diri yang dimiliki Li Ge bisa langsung meniru kemampuan bela diri orang lain. Jadi, Li Ge mulai membuat kesepakatan dengan Crow, memberikan seni bela diri dan seni bela diri yang ditiru kepada Crow. Meski dia tidak tahu, burung gagak tetap sangat tertarik. Untuk ini, Li Ge menerima banyak hadiah, yang juga membuat Li Ge merasakan manisnya. Belakangan, Li Ge bertemu banyak pejuang suku melalui Crow. Selama mereka mampu membayar harganya, Li Ge bisa mendapatkan kungfu dan ilmu bela diri yang mereka inginkan. Ketika Li Ge menerima lebih banyak sumber daya budidaya dari suku tersebut, Li Ge tidak lagi memiliki perasaan baik atau rasa memiliki terhadap keluarga Li. Ambisinya semakin besar, dan dia mulai mengambil alih kebun obat keluarga Li dan berbagai macam tanaman lainnya. Kebun obat. Buat rute perjalanan dan jual ke pejuang suku untuk mendapatkan sumber daya pelatihan dalam jumlah besar. Sebelumnya, pertempuran di keluarga Li Longshan adalah karena Li Ge memberitahu suku Tiandao bahwa ada taman obat yang akan segera matang di Longshan, dan akhirnya pertempuran tragis di Longshan pun terjadi. Karena itu, Li Ge menggunakan transaksi untuk mendapatkan banyak sumber daya pelatihan dari pejuang suku, dan budidaya serta wilayahnya terus meningkat. Hingga pertempuran 10 putra, ia ingin membuktikan dirinya kepada para pejuang Kunsu. Pada akhirnya, dia menjadi blockbuster dan menjadi salah satu dari 10 putra Kunsu. Tetapi karena Lin Bai, dia harus melarikan diri dari keluarga Li dan pergi ke ujung dunia. Setelah teknik pencarian jiwa selesai, Lin Bai melemparkan Li Ge, yang mulutnya berbusa dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak, ke tanah. Meski berkemauan lemah, Li Ge belum mati. Lin Bai memandang Li Ge, menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu aku harus mengasihanimu? Atau haruskah aku katakan kamu penuh kebencian? Ketika kamu masih kecil, kamu terkenal di seluruh dunia. Sepanjang jalan, kamu menghadapi banyak pasang surut dan menerima banyak pandangan. Kamu seharusnya dikasihani. Tetapi setelah kamu menjadi dewasa, kamu mengkhianati keluarga Li demi keuntunganmu sendiri, dan menggunakan informasi keluarga Li untuk menukar sumber daya pelatihan dari suku Kunsu, menyebabkan begitu banyak prajurit keluarga Li mati secara tak terduga. Dalam pertempuran tersebut, banyak sekali korban jiwa di antara prajurit keluarga Li. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menatap Li Ge, tanpa ada simpati pada Li Ge di dalam hatinya. Jika dia tidak berjanji pada Tetua Agung, Lin Bai pasti ingin menghancurkan budidaya Li Ge. Bab 2554 ucapkan selamat tinggal pada Kunsu. Lin Bai berdiri di tengah angin dan salju di puncak pegunungan Tian Shan. Ada mayat berserakan di tanah. Di langkah kakinya ada seorang pria muda yang seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Apakah seseorang datang? Lin Bai mendongak dan melihat selusin prajurit berlari menuju pegunungan Tian Shan yang jauhnya ribuan mil. Di antara selusin prajurit ini, dua pemimpin, Lin Bai, sangat akrab dengan mereka, yaitu Li Buzeng dan Li Qianqian. Seorang pejuang dari keluarga Li. Lin Bai tersenyum tipis. Li Buzeng dan Li Qianqian sangat cepat dan mencapai kaki Gunung Tianshan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lin Bai juga melepas jubah Dewa Darah, memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, saya telah memakai jubah Dewa Darah 2 kali. Menurut apa yang dikatakan Paman Fu Qingxuang,
Dewa Darah jubah hanya untuk dipakai. Saya bisa memakainya 3 kali. Saya hanya punya waktu terakhir yang tersisa. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Lin Bai baru saja menyingkirkan jubah Dewa Darah, Li Buzeng, Li Qianqian dan puluhan prajurit Kunsu lainnya datang ke puncak pegunungan Tianshan dan menatap puncak pegunungan Tianshan dalam keheningan yang tercengang. Ya, ampun ya Tuhan. Tempat ini, apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak orang kuat di alam kematian dan kesulitan mati di sini? Ya, sebagian besar orang kuat di alam kematian dan kesulitan ini adalah pejuang di tingkat ke-9 dari kematian dan kesulitan serta alam kesempurnaan agung. Di dalam Kunsu, ada juga meskipun mereka dianggap orang kuat, bagaimana mereka bisa mati di sini dengan mudah? Mungkinkah dikatakan bahwa ada orang kuat di alam aspirasi yang mengambil tindakan di sini? Sekelompok prajurit dari keluarga Li datang ke pegunungan Tianshan dan berseru ketika mereka melihat mayat berserakan di tanah. Bahkan Li Buzeng dan Li Qianqian tampak ngeri. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dan melihat sesosok tubuh berdiri di tengah angin dan salju di puncak gunung Tianshan, berjalan ke arahnya. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Li Buzeng berkata dengan dingin sambil melihat sosok itu mendekat dan melihat mayat-mayat di tanah. Para prajurit dari Aula Tianlong keluarga Li menghunus senjata mereka dan menatap dingin sosok di tengah angin dan salju. Li Buzeng dan Li Qianqian juga mengeluarkan bilah pedang mereka, berdiri berdekatan, dan memandang angin dan salju di depan. Sosok di angin dan salju itu kabur, saat dia berjalan perlahan, sosoknya perlahan muncul di depan semua orang. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian putih dan memegang sarung kayu hitam. Saat dia berjalan di depannya, Li Qianqian dan Li Buzeng berteriak kaget, Lin Bai. Lin Bai berjalan keluar dari salju dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, Li Qianqian, mengapa kamu ada di sini? Li Buzeng tampak penuh. Li Qianqian segera bertanya, Lin Bai, mayat-mayat yang berserakan di tanah adalah. Apakah kamu membunuhnya? Ketika Lin Bai mendengar pertanyaan Li Qianqian, dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu bertanya, mengapa kamu meninggalkan keluarga Li? Li Buzeng berkata, bukan karena kamu dan Li Ge aku diperintahkan meninggalkan keluarga Li. Datang untuk membantumu menangkap Li Ge. Sayang sekali, kami telah mencari di dalam Kunsu untuk waktu yang lama, dan bahkan jaringan intelijen keluarga Li belum dapat menemukan Li Ge. Dalam lebih dari 10 hari ini, kami tidak menemukan apapun. Li Buzeng menggelengkan kepalanya. Kata, kalau begitu kamu tidak perlu mencarinya, Li Ge ada di sini. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menangkap angin dan salju. Li Ge, yang tidak sadarkan diri, terbang di udara dan mendarat di depan. Dari Li Buzeng dan Li Qianqian. Kalian bawa Li Ge kembali ke Kunsu, ini dianggap perjalanan bisnis. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Li Buzeng dan Li Qianqian menunduk dan melihat Li Ge pingsan. Lin Bai menambahkan, jangan khawatir, dia belum mati, dia baru saja pingsan. Saya selalu menjadi orang yang menepati janji saya. Saya berjanji kepada sesepuh agung bahwa saya tidak akan membunuh Li Ge, jadi saya pasti akan mematuhinya. Olehnya, Li Buzeng memeriksa aura kehidupan Li Ge. Seperti yang dikatakan Lin Bai, meskipun aura kehidupan Li Ge sangat lemah, dia memang masih hidup dan tidak mati. Li Buzeng berkata, karena Li Ge telah ditangkap, mohon minta saudara Lin untuk kembali ke keluarga Li bersama kami. Keluarga Li kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada saudara Lin atas pembunuhan putra suci Akademi Dongzu. Lin Bai mengangguk dan berkata, itu bagus, saya hanya ingin kembali ke Kunsu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada senior Li Zengyi. Li Buzeng bertanya dengan heran, saudara Lin akan meninggalkan Kunsu. Sekarang sudah 1 tahun sejak saudara Lin berlatih di Kunsu. Tinggal setengah tahun lagi, apakah saudara Lin berencana pergi saat ini? Lin Bai mengangguk sedikit. Li Buzeng melihat Lin Bai telah memutuskan untuk pergi, jadi dia tidak berbicara. Segera, Li Buzeng dan yang lainnya membawa Li Ge yang tidak sadarkan diri dan langsung kembali ke rumah Li. Dan Li Ge juga terbangun 3 hari setelah semua orang kembali ke keluarga Li. Yang akan dia hadapi adalah penyiksaan kejam terhadap keluarga Li sampai Li Ge mengatakan yang sebenarnya. Tapi Li Ge juga mengerti bahwa selama dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan menghadapi aturan klan keluarga Li. Menurut aturan keluarga Li, apakah itu membunuh putra suci Akademi Dongzu atau mengkhianati keluarga Li, itu adalah kejahatan besar. Li Ge secara alami mengertakkan gigi dan menolak mati. Masalah ini telah ditunda berulang kali. Pada hari ke-10 setelah kembali ke keluarga Li,
Lin Baizai tidak sabar untuk melihat apa yang akan dipelajari keluarga Li dari Li Ge. Saat fajar hari itu, Lin Bai bangun dan pergi menemui Li Zengyi. Di luar aula utama Li Zengyi, Lin Bai menunggu sebentar. Setelah beberapa saat, seorang pelayan keluar dan berkata, "Tuan Lin Bai, Tuan keluarga dan tetua agung, silakan masuk." Lin Bai bertanya, "Yang Agung Penatua juga ada di sini?" Kemudian pelayan itu mengangguk dan tersenyum, "Iya." Lin Bai melangkah ke aula dan melihat Li Zengyi duduk di kursi yang tinggi, sementara Penatua Agung berdiri di aula dengan wajah tanpa ekspresi. Li Zengyi melihat Lin Bai datang dan berkata sambil tersenyum, "Li Bai, interogasi terhadap Li Ge masih berlangsung. Keluarga Li mungkin tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk sementara waktu." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior Li Zengyi, Lin datang ke sini kali ini bukan karena urusan Li Ge, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya sudah mendapatkan jawaban yang saya inginkan dari Li Ge. Adapun apa yang bisa diminta keluarga Li dari Li Ge, maka itu tergantung pada kemampuan keluarga Li Anda." Penatua itu mengerutkan kening dan bertanya, "Kami menyiksa Li Ge selama lebih dari 10 hari, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana Anda mengetahui hal-hal itu darinya?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tetua. Saya orang luar. Tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, kamu tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kamu hanya dapat meminta Li Ge untuk berbicara. Tapi saya merasa bahwa dengan temperamen Li Ge, dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa begitu beberapa hal terungkap, dia pasti akan mati. Jadi, saya memperkirakan bahwa meskipun keluarga Li Anda membunuh mereka, Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Ketahuilah apapun." Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum. Tetua Agung tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tidak berkata apa-apa, dan menatap Li Zengyi. Setelah Li Zeng mendengar ini, dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" "Menurut peraturan antara Akademi Dongsu dan Kunsu, kamu dapat berlatih di Kunsu selama 1 tahun. Kamu baru berada di sini kurang dari setengah tahun. Kunsu. Kamu belum menggunakan banyak sumber daya budidaya di Kunsu, jadi apakah kamu akan pergi sekarang? Tidakkah menurutmu itu disayangkan? Kamu bisa tinggal di Kunsu lebih lama lagi. Bahkan jika jangka waktu 1 tahun telah berakhir, aku, Kunsu, maukah aku mengusirmu? Bahkan jika kamu bersedia tinggal di Kunsu selamanya, aku bahkan bisa menawarimu pernikahan dan membiarkanmu tinggal di Kunsu. Kebetulan ada beberapa yang bagus di garis samping. Jika kamu menyukai wanita seperti Li Qianqian, aku bisa membuat keputusan dan membiarkan Li Qianqian menikahimu." Kata Li Zengyi sambil tersenyum. Bab 2555 Mo Wen Sen kembali. Kata-kata Li Zengyi penuh keraguan. Dia bahkan mengatakan akan membiarkan Li Qianqian menikahi Lin Bai sebagai istrinya. Kalian pasti tahu kalau Li Qianqian sekarang mempunyai status yang sangat tinggi di Kunsu. Dia adalah salah satu dari 10 putra Kunsu. Di masa depan, dia akan menjadi pilar Kunsu. Jika dia menikah dengan Lin Bai, dia pasti tidak akan menurunkan statusnya. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun Nona Li Qianqian baik, saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikannya. Lagi pula, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai di Dongzu. Terima kasih kepada senior Li Zengyi untuk kebaikannya." Li Zengyi berkata dengan heran, "Oh, kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai. Siapa dia? Bagaimana dia dilahirkan? Jenis kultivasi apa? Semangat seni bela diri apa? Bakat apa? Dari mana asal orang tuamu? Apakah mereka layak untukmu?" Wajah Li Zengyi menunjukkan kegembiraan. Dia bertanya lagi dan lagi. Lin Bai tertegun oleh serangkaian pertanyaan Li Zengyi untuk beberapa saat, dan menatap Li Zengyi dalam diam. Meskipun Lin Bai memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li di Kunsu, ini adalah masalah pribadi Lin Bai. Sebagai kepala Kunsu, Li Zeng tidak bisa terlalu ikut campur. Tetua pertama juga merasa bahwa Li Zengyi cukup baik, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, bagaimanapun juga, ini adalah masalah pribadi teman kecil Lin Bai. Menurut aturan, keluarga Kunsuli kita tidak boleh ikut campur." Hanya saja kemudian Li Zengyi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tertawa. "Aku juga sangat penasaran, wanita seperti apa yang bisa membuat Lin Bai begitu mendambakannya, dan bahkan menolakku, murid luar biasa dari keluarga Kunsuli. Lin Bai, aku takut wanita yang bisa membuatmu menolak Li Qianqian, dia pasti wanita langka dan aneh di Dongzu."
Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Senior Li Zengyi menebak dengan benar, dia memang benar seorang wanita langka dan aneh di dunia. Li Zengyi mengangguk gembira dan berkata, selama kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Menikahlah lebih awal, berumah tangga, dan tidak perlu bepergian seperti ini di masa depan, cukup jalani hidup yang baik. Lin Bai mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan kata-kata Li Zengyi. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, haha, Lin Bai, jangan terlalu banyak berpikir. Saya juga orang tua. Sekarang putra dan putri saya sudah lebih besar. Bu Zeng tidak ingin berkeluarga sekarang, dan Bu Xian aku enggan membiarkan dia menikah. Jadi semua keluhan ini ditujukan padamu. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Li Zengyi bertanya, karena kamu ingin meninggalkan keluarga Li, tahukah kamu kapan kamu akan berangkat? Lin Bai mengangguk dan berkata, sesegera mungkin. Jika senior Li Zengyi mengizinkannya, saya berencana untuk tinggalkan Li Zengyi dalam 3 hari. Pulang, kembali ke Dongzu. Bagaimanapun, aku masih punya beberapa teman selama aku tinggal di keluarga Li, jadi aku perlu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Li Zeng mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah tanda emas muncul di udara dan terbang menuju Lin Bai, berkata, ambillah token ini, dan setelah 3 hari, saya akan meminta Li Buzeng untuk mengirimmu pergi dari Kunsu. Token ini adalah voucher untuk meninggalkan desa Lijia. Kamu ambil tokennya dan pergi, para prajurit di desa Lijia tidak akan mempersulitmu. Lin Bai mengambil token itu dan mengangguk sedikit. Setelah itu, Lin Bai mengobrol dengan Li Zengyi dan tetua agung untuk beberapa patah kata lagi, lalu pergi. Segera setelah itu, Lin Bai pergi mencari Li Buzeng, Li Fugui, Li Buzeng dan lainnya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu persatu, menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan Kunsu dalam 3 hari. Li Buzeng juga mengatakan bahwa dia menerima perintah dari Li Zengyi untuk mengirim Lin Bai pergi dari Kunsu 3 hari kemudian. Oleh karena itu, Lin Bai dan Li Buzeng setuju untuk bertemu di kediaman Lin Bai saat fajar 3 hari kemudian, dan Li Buzeng akan mengirim Lin Bai pergi dari Kunsu. Saat ini, berita bahwa Lin Bai meninggalkan Kunsu segera menyebar ke seluruh keluarga Li. Di wilayah keluarga Li, seorang prajurit berpakaian hitam sedang berjalan di jalan kuno. 2 prajurit keluarga Li berjalan melewatinya. Mereka memberi hormat dan berjalan ke depan. Kedua prajurit itu berkata sambil berjalan, pernahkah kamu mendengar? Putra Suci Akademi Dongsu yang datang ke Kunsu untuk berlatih akan meninggalkan Kunsu besok. Di Kunsu, suku pedang surgawi berjuang keras melawan semua pahlawan, dan pemimpin keluarga menghadiahinya dengan mempraktikkan 72 teknik Kunsu. Alam rahasia tulang layu, pedang menyapu dunia, dan pemimpin keluarga juga mengatakan itu dia bisa berlatih di Kunsu. Lakukan sesuatu untuk Lin Bai secara gratis dalam lingkup kemampuanmu. Dia juga memberikan banyak harta, yang sungguh membuat iri. Keduanya berjalan sambil berjalan. Prajurit berpakaian hitam yang baru saja berjalan melewati kedua pria itu segera berhenti ketika mendengar kata-kata ini, tiba-tiba berbalik, menarik kedua pria itu, dan bertanya dengan suara dingin, apa katamu? Lin Bai meninggalkan Kunsu. Prajurit berpakaian hitam itu tampak acuh tak acuh dan bertanya dengan nada membunuh. Kedua orang itu ditarik oleh prajurit berpakaian hitam. Melihat ekspresi pembunuh di wajah prajurit berpakaian hitam itu, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan gemetar, Tuan Mo Wensen. Ya, Tuan Mo Wensen, ini adalah kabar dari Li Fugui dan Li Buxian. Semula Lin Bai meninggalkan Kunsu 3 hari kemudian, namun sekarang sudah 2 hari, yaitu subuh besok, Tuan Muda Li Buzeng akan mengantar Lin pergi. Tinggalkan Kunsu dengan sia-sia, kata kedua pria itu dengan tergesa-gesa. Prajurit berpakaian hitam ini jelas adalah Mo Wensen. Ketika Mo Wensen mendengar berita itu, wajahnya menjadi garang, dengan urat-urat muncul di wajahnya. Setelah meninggalkan mereka berdua sambil mendengus dingin, dia langsung pergi ke aula Li Zengyi tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di luar aula utama Li Zengyi, 2 prajurit keluarga Li buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Mo Wensen, Anda sudah kembali. Kepala keluarga sedang mendiskusikan berbagai hal dengan tetua lainnya. Tuan Mo Wensen, harap tunggu sebentar. Ayo masuk, laporkan. Mo Wensen tampak pembunuh dan mendengus, keluar dari sini. Mo Wensen mengusir mereka berdua dan berjalan langsung keluar dari aula. Jangan tanya kenapa budidaya Tuhan begitu tinggi, keduanya adalah rival. Di aula utama, Li Zengyi mengerutkan kening dan berkata, yah, karena Lin Bai tidak lagi mau meminta pertanggungjawaban Li Ge, cara menghadapi Li Ge adalah seperti yang dikatakan tetua agung.
Para tetua di aula baru saja memutuskan bagaimana caranya berurusan dengan Li Ge. Tetapi pada saat ini, Mo Wensen, berpakaian hitam dan penuh niat membunuh, masuk ke aula. Awalnya, sekelompok tetua tampak tidak senang ketika mereka melihat seseorang menerobos masuk ke aula. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang tersebut adalah Mo Wensen, mereka tampak terkejut. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Begitu Li Zeng melihat Mo Wensen menerobos masuk, ada sedikit rasa dingin di wajahnya, dan dia segera berkata, "Tetua, karena kita sudah membahasnya, silakan mundur. Kami akan pergi." Para tetua membungkuk turun satu demi satu. Satu hormat, bahkan sesepuh agung pun melakukan hal yang sama. Sekelompok tetua keluar dari aula. Sekarang, hanya Li Zengyi dan Mo Wensen yang tersisa di aula. Li Zeng berkata tanpa ekspresi, "Saudara Mo tiba-tiba menghilang begitu lama, dan ketika dia muncul lagi, dia benar-benar masuk ke paviliun penatua keluarga Li saya. Apakah menurut Anda itu pantas?" Menghadapi ketidaksenangan Li Zengyi, Mo Wensen tidak khawatir sama sekali, tapi bertanya dengan dingin, "Li Zengyi, apakah kamu akan membiarkan Lin Bai pergi? Mengapa kamu tidak membicarakan masalah ini denganku?" Bab 2556 Asal-usul Li Subai. Jika kamu ingin membiarkan Lin Bai pergi, kamu harus membicarakan masalah ini denganku terlebih dahulu. Mo Wensen berkata dengan ekspresi dingin. Li Zengyi sedang duduk di aula utama. Ketika dia mendengar ini, dia mencibir, "Lin Bai datang ke Kunsu untuk berlatih, bukan untuk masuk penjara. Dia orang bebas. Karena dia ingin pergi, maka tentu saja saya ingin biarkan dia pergi. Selain itu, Lin Bai adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Li di Kunsu. Karena dia adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Li, tidak perlu membicarakan masalah ini dengan Anda, apakah akan membiarkan atau tidak dia pergi. Mungkinkah sebagai penguasa Kunsu, aku bahkan tidak bisa menangani masalah ini?" Li Zengyi berkata dengan dingin. Mo Wensen dan Li Zengyi saling berhadapan. Keduanya adalah penguasa tertinggi di dunia. Li Zengyi, penguasa Kunsu, memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi dan merupakan seorang raksasa. Mo Wensen, utusan khusus Kerajaan Suci Pusat, berdiri di belakang Kerajaan Suci Pusat, kekuatan terkuat di benua kuno. Mo Wensen berkata dengan dingin, "Jika itu prajurit lain, dan kamu ingin melepaskannya, aku tidak peduli, dan aku tidak ingin peduli padanya, tapi Lin Bai sekarang dicurigai serius." "Jangan kamu tahu." Mo Wensen berkata dengan dingin. Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Kecurigaan apa? Itu hanya tebakan Anda. Bukti apa yang Anda miliki?" Mo Wensen berkata dengan dingin, "Sebelumnya tidak ada bukti, tetapi sekarang ada." Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bawa keluar buktinya ah." Mo Wensen berkata dengan dingin, "Baiklah, Li Zengyi, izinkan saya bertanya, apakah Anda memberi Lin Bai kualifikasi untuk berlatih 72 seni kunsu, dan juga membiarkan Lin Bai pergi ke Menara Dewa Kunsu memilih harta sesuka hati?" Li Zengyi mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ya, itu karena Lin Bai menyelamatkan suku inti keluarga Li sebelum suku Tiandao. Ini adalah hadiah yang seharusnya dia dapatkan." Mo Wensen berkata dengan dingin, "Kun 72 seni kunsu dan harta karun di Menara Dewa Kunsu adalah fondasi-fondasi Anda di Kunsu. Bagi pejuang biasa yang mempraktikkan 72 seni kunsu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai langit. Hanya karena Lin Bai berada di suku Tiandao, sebelumnya, setelah menyelamatkan beberapa anggota suku inti yang tidak berarti di matamu, kamu dengan murah hati menghadiahinya dengan kualifikasi untuk berlatih 72 seni kunsu." Li Zeng tampak sangat tenang dan berkata, "Saya memang akan menangani masalah ini. Tidak, Paviliun Penatua juga menanyai saya nanti. Untuk alasan ini, saya mengadakan pertempuran 10 putra, memilih 10 calon pejuang keluarga Li, dan pergi berlatih 72 seni kunsu." Mo Wensen mencibir sinis. Dia berkata, oke, Li Zengyi, saya sudah lama tahu bahwa Anda fasih dan fasih, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatan berbicara Anda tidak sebagus dulu." Li Zeng berkata, "Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya." Mo Wensen berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku bertanya padamu. Sudahkah kamu berjanji pada Lin Bai bahwa selama Lin Bai mengajukan permintaan, keluarga Kunsu Li tanpa syarat akan melakukannya untuk Lin Bai dalam lingkup kemampuan Kunsu?" Tentang masalah ini, Li Zeng mengangguk dan berkata, "Ya, itu karena Lin Bai bertempur dalam pertempuran berdarah selama 3 hari di alam rahasia tulang layu dan menjadi luar biasa kontribusi kepada keluarga Li. Semua pejuang keluarga Li yakin terhadap Lin Bai.
Jika saya tidak menunjukkan sesuatu, bagaimana prajurit keluarga Li lainnya bisa diyakinkan? Selain itu, nanti, Lin Bai juga menggunakan janji ini, dan aku memenuhi janjinya. Mo Wensen berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu tidak perlu membuat janji seperti itu kepada Lin Bai. Li Zengyi, apakah kamu membuka jalan bagi Lin Bai? Saat kamu membuat janji ini, lakukanlah menurutmu Lin Bai akan berguna di Kunsu di masa depan. Atau, menurutmu Kunsu akan berada di pihak Lin Bai cepat atau lambat? Li Zeng berkata tanpa ekspresi, jangan tanya Tuhan, ini adalah hadiah dari Kunsu untuk Lin Bai. Sebagai penguasa Kunsu, bagaimana kamu ingin memberi hadiah Lin Bai adalah urusanku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu masih mengatakan bahwa aku membuka jalan bagi Lin Bai. Mengapa aku harus melakukan ini? Apa alasanku melakukan ini? Kata Li Zengyi dengan dingin. Mo Wensen meneriaki Li Zengyi dengan ekspresi galak, ya. Tentu saja Anda punya alasan yang tepat. Karena Anda adalah saudara kandung Li Subai. Jika Lin Bai benar-benar putra Lin Duo dan Li Subai, maka Lin Bai adalah keponakanmu. Dia sepupu Li Buzeng. Dia sepupu Li Buxian. Mo Wensen berbicara seperti pisau, menatap Li Zengyi dengan dingin, dan mengatakan ini. Setelah Li Zeng mendengar ini, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Keduanya terdiam lama di aula utama. Li Zengyi berkata dengan dingin, dia bukan putra Lin Duo. Mo Wensen berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu begitu peduli dengan Lin Bai? Jika kamu ingin mengaspal jalan untuk Lin Bai, kamu akan menghadiahinya. Lin Bai memiliki kesempatan untuk melatih 72 keterampilan Kunsu, memungkinkan Lin Bai memasuki menara ilahi Kunsu untuk memilih harta karun sesuka hati. Kami dapat memenuhi permintaan apapun tanpa syarat Lin Bai membuat Kunsu. Apakah kamu tidak membantu Lin Bai dengan semua ini? Apakah itu sia-sia? Kamu memberi Lin Bai kesempatan untuk berlatih 72 seni Kunsu. Apakah kamu tidak membantunya meningkatkan kemampuannya? Kekuatan. Kamu memenuhi permintaan Lin Bai, bukan hanya demi masa depan. Suatu hari nanti, Lin Bai akan benar-benar kami telah mencapai sisi berlawanan dari kerajaan suci pusat. Apakah Anda memiliki alasan yang tepat untuk meminta lawan Kunsu melakukannya membantu Lin Bai? Li Zengyi, kamu rubah tua. Li Zengyi, jangan lupa, lebih dari 20 tahun yang lalu, kita adalah saudara dan saudari, berlatih bersama, bepergian bersama, dan menaklukkan dunia bersama. Aku tahu milikmu karakternya dengan sangat baik. Apa yang kamu lakukan untuk Lin Bai hari ini adalah meletakkan dasar bagi Lin Bai ketika dia menghadapi kerajaan suci pusat di masa depan. Bayangan. Dan kamu bilang kamu bisa membantu Lin Bai melakukan sesuatu sesuai kemampuan Kunsu. Faktanya, Anda hanya ingin Lin Bai menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Kunsu mengambil tindakan saat menghadapi kerajaan suci pusat. Bukan begitu. Mo Wensen berkata dengan dingin. Ketika Li Zeng mendengar ini, dia berteriak kepada Mo Wensen dengan ekspresi galak di wajahnya, jika Lin Bai benar-benar putra Lin Duo dan Su Bai, maka ketika dia menghadapi kerajaan suci pusat di masa depan, menurutmu aku akan berdiri dan menonton. Mo Wensen berkata dengan dingin, jika Lin Bai tidak mengajukan permintaan ini kepada Kunsu, tentu saja kamu hanya akan berdiri dan menonton. Li Zengyi, jangan lupa, bagaimana kabarmu bertahan hidup di Kunsu? Bagaimana kamu bisa duduk di Kunsu? Milik Tuhan. Jika kamu tidak berlutut dan menyerah kepada kerajaan suci pusat, Kunsu akan hancur dalam pertempuran itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Mendengar ini, Li Zengyi tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. Berdiri dengan marah dan berteriak dingin pada Mo Wensen, cukup. Mo Wensen, kamu terlalu lancang. Wajah Mo Wensen dingin, dia menatap Li Zengyi dan berkata dengan dingin, itu benar atau salah? Baiklah, Li Zengyi, kuharap kamu tidak lupa bahwa aku bukan satu-satunya yang mengkhianatiku saat itu. Kamu juga pengkhianat. Jika Lin Bai benar-benar putranya Lin Duo dan ingin membalaskan dendam ayahnya, jiwa-jiwa yang mati di bawah pedangnya akan di antara mereka, pasti ada kamu. Bab 2557 Saya lebih suka membunuh orang yang salah. Jangan biarkan itu pergi. Li Zengyi berkata dengan dingin, saya sudah mengatakan bahwa Lin Bai bukan putra Lin Duo. Sebagai saudara kandung Su Bai, tidak bisakah saya mengenali putranya? Tidakkah menurutmu saya tidak bisa mengenali saya? Keponakan Anda. Kami adalah darah dan daging. Li Zengyi berkata dengan dingin. Mo Wensen menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Zengyi, karena kamu mencoba yang terbaik untuk berdalih dan tidak mau mengakuinya, aku tidak bisa menahannya. Tapi aku masih ragu tentang Lin Bai. Aku ingin melakukannya bahwa dia kembali ke kerajaan suci pusat.
Kamu memberi perintah untuk melepaskannya. Dia tidak diizinkan meninggalkan Kunsu. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berjanji pada Lin Bai untuk membiarkan dia meninggalkan Kunsu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Mo Wensen berkata dengan dingin, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, Mo Wensen mengabaikan Li Zengyi dan berjalan keluar aula. Melihat sosok Mo Wensen yang pergi, Li Zengyi berteriak dengan dingin, Mo Wensen, apa yang akan kamu lakukan? Mo Wensen berdiri di pintu aula, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan dingin kepada Li Zengyi, karena kamu tidak bersedia mengambil tindakan tahan Lin Bai, aku harus melakukannya. Karena kamu tidak membiarkan aku mengurus urusan Kunsu, maka jangan biarkan aku mengurus urusanku. Lagi pula, kamu tidak bisa mengambil tindakan urusanku. Li Zengyi, aku juga memperingatkanmu lagi, jika kamu berani ikut campur dalam masalah antara aku dan Lin Bai, atau jika kamu berani memberitahu Lin Bai. Kamu tidak tahan kemarahan kerajaan suci pusat. Selama kamu berani ikut campur, bencana besar yang terjadi di Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu akan terjadi lagi. Mo Wensen melangkah keluar dan menghilang ke aula. Setelah Mo Wensen pergi, Li Zeng menatap punggung Mo Wensen dengan tatapan jahat. Pada saat ini, niat membunuh yang kejam muncul di aula, sedemikian rupa sehingga seluruh aula mengembun menjadi kristal es. Mo Wensen berjalan keluar dari aula dan langsung meninggalkan keluarga Li. Ketika Mo Wensen muncul, dia telah mencapai puncak gunung terpencil di luar keluarga Li. Dia berdiri di gunung yang sepi dan melihat ke kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Di tengah malam, 7 orang kuat datang dengan cepat dari segala penjuru gunung terpencil ini. Di antara ketujuh orang ini, ada 5 lelaki tua dan 2 perempuan tua. Meskipun semuanya sangat tua, mereka memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Ketujuh orang ini semuanya ahli dalam alam aspirasi. Di antara ketujuh orang ini, ada seorang lelaki tua yang sedikit lebih muda di antara yang lainnya. Dia tinggi dan tinggi, mengenakan jubah darah, dan memiliki roh pedang yang membubung dari tubuhnya. Anda dapat mencium bau darah di tubuhnya dari kejauhan. Jika lelaki tua berjubah darah ini adalah pejuang dari suku Canjian di sini, dia pasti akan terkejut. Orang ini ternyata adalah pendeta tinggi suku Canjian. Dan ada seorang lelaki tua lainnya dengan senyuman tipis di matanya, dan matanya terus berputar-putar, penuh kelicikan. Orang ini ternyata adalah pendeta tinggi suku Tiandao. Jika ada prajurit dari Kunsu di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena ketujuh orang yang datang ke Gusan semuanya adalah pendeta tinggi suku terkenal di Kunsu. Mo Wensen memandang ketujuh orang itu dan berteriak, Imam Besar Pedang Surgawi, Imam Besar Canjian, Imam Besar Yunyao, Imam Besar Buguihai, Imam Besar Dongda, Imam Besar Raja Serigala. Dan Jin De pertama dari Pegunungan Perak. Terima kasih telah datang membantu. Kata Mo Wensen dengan tangan terkepal dan memberi hormat. Imam Besar Tiandao berkata sambil tersenyum, jangan meminta para dewa untuk bersikap sopan. Anda adalah utusan khusus kerajaan suci pusat. Saat Anda memanggil kami secara alami akan datang membantu. Imam Besar Yunyao dan para pemimpin Gunung Jingin keduanya laki-laki tua. Saat ini, Imam Besar Yunyao bertanya, utusan khusus Mo Wen, Anda dan Li Zengyi, penguasa Kunsu, telah berteman selama bertahun-tahun. Jika Anda membutuhkan tenaga, Li Zengyi harus memberi Anda dukungan penuh. Mengapa Anda kembali untuk kita? Mendengar pertanyaan ini, Mo Wensen berkata dengan dingin, saya mencari Anda karena Li Zengyi. Saya meminta Anda datang ke sini untuk memeriksa dan menyeimbangkan keluarga Li. Jika keluarga Li ingin ikut campur dalam urusan saya, kalau begitu aku butuh tenaga kerja. Akan lebih baik jika keluarga Li tidak ikut campur. Yakinlah, selama kamu membantuku, aku pasti akan melaporkan kebaikanmu ke kerajaan suci pusat. Jika kamu mau kembali ke dunia spiritual, mungkin kerajaan suci pusat dapat membantu. Lagi pula, kamu tahu bahwa kerajaan suci pusat masih memiliki beberapa koneksi di dunia spiritual. Mo Wensen berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Mo Wensen, ketujuh orang itu tiba-tiba terlihat sangat gembira. Pada saat ini, Imam Besar suku Canjian bertanya dengan dingin, terima kasih banyak atas kebaikan kerajaan suci pusat. Saya ingin tahu dengan siapa utusan khusus Dewa Mo Wen ingin berurusan. Apakah Anda ingin membunuh Li Zengyi? Wensen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan Li Zengyi. Dia bahkan bukan murid Kunsu. Dia hanyalah seorang pejuang biasa dari tingkat ketiga kematian dan kesulitan. Imam Besar Buguihai tersenyum dan berkata, seorang pejuang belaka dari kematian dan kesulitan tingkat ketiga.
Apakah layak bagi 8 prajurit kita yang berada di puncak alam puncak untuk mengambil tindakan? Mo Wensen berkata dengan dingin, saya berkata, Anda di sini untuk memeriksa dan menyeimbangkan keluarga Li. Jika keluarga Li tidak mengambil tindakan dan ingin menangkap prajurit itu, tentu saja saya akan melakukannya. Itu mudah. Tetapi jika keluarga Li mengambil tindakan, saya tidak ada hubungannya. Imam Besar Canjian bertanya, Mo Wensen utusan khusus masih belum mengatakan dengan siapa dia ingin berurusan. Mo Wensen berkata, Putra Suci Akademi Dongzu, Lin Bai. Setelah mendengar nama ini, para pendeta tinggi dari suku lain telah mendengarnya. Lagi pula, reputasi Lin Bai di Kunsu masih sangat keras. Apalagi saat berita tentang pertarungan antara suku Tiandao dan alam rahasia tulang layu keluar, reputasi Lin Bai menimbulkan sensasi di seluruh Kunsu. Namun di antara ketujuh orang tersebut, yang paling mengingat Lin Bai tentu saja adalah Imam Besar suku Canjian dan Imam Besar suku Tiandao. Lin Bai berperang melawan para pahlawan di hadapan suku Tiandao, menyebabkan suku Tiandao kehilangan muka. Tentu saja, Imam Besar Tiandao menaruh dendam khusus terhadap Lin Bai. Sedangkan untuk suku Canjian, Lin Bai telah membunuh begitu banyak orang kuat dari Aula Pedang Hitam suku Canjian. Tentu saja, Imam Besar suku Canjian sangat membenci nama Lin Bai. Ketika Imam Besar Pedang Surgawi dan Imam Besar Canjian mendengar bahwa Mo Wensen akan berurusan dengan Lin Bai, keduanya memasang ekspresi kejam di wajah mereka. Mereka berharap bisa membunuh Lin Bai sekarang juga. Adapun pendeta tinggi suku lainnya, mereka tidak peduli dengan siapa Mo Wensen akan berurusan, mereka peduli dengan hadiah dari Kerajaan Suci Pusat karena membantu Mo Wensen. Imam Besar Canjian bertanya, lalu kapan kita akan berangkat? Mo Wensen menatap bulan terang di langit yang akan terbenam, dan tersenyum, ini hampir fajar, ayo pergi, ikuti aku ke rumah Li. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan keluarga Li dengan mudah. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Ekspresi dingin yang kuat muncul di mata Mo Wensen. Seperti yang dikatakan Li Zengyi, Mo Wensen tidak memiliki bukti apapun yang membuktikan bahwa Lin Bai adalah putra Lin Duo, itu hanya tebakan di benaknya. Tapi inilah hal yang menakutkan dari Mo Wensen, orang ini terkenal sebagai karakter yang kejam di Dongzu saat itu. Meskipun dia tidak yakin apakah Lin Bai adalah putra Lin Duo, dia tetap memegang sikap, saya lebih baik membunuh orang yang salah daripada melepaskannya, dan ingin menangkap Lin Bai. Badai berdarah telah dimulai, dan Mo Wensen, bersama dengan 7 orang kuat di alam aspirasi, masuk ke keluarga Li di Kunsu. Pada saat ini, Li Buzeng dan Lin Bai juga meninggalkan kediaman Lin Bai di Departemen Jaminan dan pergi ke Li Jiachun, bersiap untuk kembali ke Dongzu. Bab 2558 Mo Wensen akan datang. Saat fajar, Li Buzeng dan Li Buzeng datang ke kediaman Lin Bai bersama. Setelah Lin Bai berkemas, dia keluar dari kediaman dan melihat mereka berdua. Li Buzeng berkata dengan sedikit enggan, apakah kamu benar-benar pergi? Saudara Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, ya, saya tidak perlu lagi tinggal di Kunsu. Terima kasih kepada Kunsu dan saudara Li karena telah merawat saya ini. Tahun. Lin Bai ingatlah hal ini, jika saudara Li datang ke Dongzu atas nama Kunsu di masa depan, dia harus datang menemui saya. Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, karena saudara Lin telah memutuskan untuk pergi dan membawa saya persetujuan ayah, tentu saja aku tidak akan melakukannya. Mungkin aku bisa memaksa saudara Lin untuk tinggal. Ini hanya perpisahan hari ini, dan kita hanya bisa berkumpul di Dongzu di masa depan. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Li Buxian memandang Lin Bai dengan air mata berlinang dan berkata, saudara Lin Bai, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Lin Bai tersenyum dan menyentuh kepala Li Buxian dan berkata, berlatihlah dengan baik dan ingatlah untuk tidak mengecewakan ayahmu. Dan saudaramu. Harapan. Li Buxian mengangguk sambil menahan air mata. Lin Bai tersenyum dan berkata, ini sudah larut, ayo pergi, saudara Li. Li Buzeng mengangguk sedikit dan berjalan bersama Lin Bai menuju jalan meninggalkan Kunsu. Setelah meninggalkan cabang samping, mereka bertiga mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, lalu berjalan pergi mengagumi indahnya pemandangan Kunsu. Setelah melewati lorong itu, kamu akan sampai di desa Lijia, yang artinya kamu telah meninggalkan Kunsu. Li Buzeng berkata kepada Lin Bai sebelum dia sampai di lorong itu. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, terima kasih, saudara Li, karena telah memimpin. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, jika saya datang ke Dongzu di masa depan, Anda harus menyiapkan sesuatu untuk menghibur saya untuk waktu yang lama. Lin Bai tertawa, itu pasti, jika saudara Li datang ke Dongzu.
Jangan berkata apa-apa lagi, cukup minum. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, ayo pergi, saudara Lin. Gunungnya tinggi dan jalannya jauh, sampai jumpa di dunia. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sampai jumpa di dunia. Segera, mereka bertiga berjalan berdampingan menuju lorong. Ketika Lin Bai dan yang lainnya sampai di lorong, Lin Bai tiba-tiba melihat titik hitam di depan lorong dari kejauhan. Ketika Lin Bai mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seseorang. Ini adalah prajurit berpakaian hitam, paruh baya, dia berdiri di depan lorong, dengan wajah kejam dan tatapan tegas melihat ke depan. Ketika Lin Bai datang ke lorong dan melihat pria paruh baya ini, entah kenapa dia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat di dalam hatinya. Li Buzeng mendongak dan berkata sambil tersenyum, ternyata senior Mo Wensen. Kamu tiba-tiba menghilang di Kunsu selama beberapa bulan. Ayahku sangat cemas. Sekarang lebih baik. Kamu akhirnya kembali, kata Li Buzeng dengan tersenyum. Kata prajurit berpakaian hitam itu. Prajurit berpakaian hitam itu jelas adalah Mo Wensen. Mo Wensen menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari lorong. Dia mengabaikan Li Buzeng sama sekali dan terus menatap Lin Bai dengan mata dingin dan kejam. Li Buzeng sedikit terkejut saat melihat Mo Wensen berjalan selangkah demi selangkah dengan niat membunuh di tubuhnya. Pada saat itu, Li Buzeng menyadari bahwa Mo Wensen sedang menuju ke arah Lin Bai. Dalam keputusasaan, Li Buzeng berdiri tepat di depan Lin Bai, masih tersenyum dan berkata, Senior Mo Wensen, kamu baru saja kembali ke Kunsu, mengapa kamu tidak pergi ke ayahku untuk mengenang masa lalu? Mo Wensen melihat Li Buzeng menghalangi jalannya. Di depan Lin Bai, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Li Buzeng, ini bukan urusanmu. Saya menyarankan kamu untuk keluar dari sini. Kalau tidak, bahkan ayahmu pun tidak bisa selamatkan kamu. Mo Wensenyi buka mulutmu dan gunakan kata-kata kasar. Ketika Li Buzeng mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, Senior Mo Wensen, ada apa denganmu? Mo Wensen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mendengus dingin, memandang Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, kamu sangat berbakat, Central Saint Negara bermaksud merekrutmu, jadi tolong segera ikut aku ke Central Holy Kingdom. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, pergi ke Kerajaan Suci Pusat. Mo Wensen berkata dengan dingin, itu benar. Ketika Li Buzeng dan Li Buxian mendengar bahwa Kerajaan Suci Pusat yang merekrut Lin Bai, wajah mereka tiba-tiba menjadi senang, dan bahkan Li Buzeng ingin memberi selamat kepada Lin Bai. Tetapi sebelum Li Buzeng dapat mengucapkan selamat, Lin Bai bertanya, bagaimana jika saya tidak ingin pergi? Mo Wensen tersenyum dan berkata, kamu harus pergi. Percakapan antara kedua orang itu tiba-tiba menjadi gayung bersambut. Ketika Li Buzeng mendengar ini, dia merasa ada yang tidak beres. Lin Bai terkekeh dan berkata, maaf, saya masih memiliki keterikatan dengan Dongzu. Saya tidak ingin meninggalkan Dongzu dan pergi ke Kerajaan Suci Pusat sekarang. Jika seni bela diri saya meningkat di masa depan, saya pasti akan pergi ke Kerajaan Suci Pusat untuk mencari pekerjaan yang bagus. Tapi, lupakan sekarang. Lin Bai menolak sambil tersenyum. Mo Wensen berkata dengan dingin, saya khawatir itu bukan terserah Anda. Jika Anda tidak ingin pergi hari ini, Anda harus pergi. Jika Anda ingin pergi, Anda harus pergi. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menoleh. Dingin dan dia berkata dengan dingin, sepertinya senior Mo Wensen harus pergi hari ini. Apakah Anda berencana untuk membawa saya pergi terlepas dari apakah saya pergi ke Kerajaan Suci Pusat atau tidak? Apakah ini dianggap ajakan? Kata Lin Bai dengan dingin. Mo Wensen tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda 3 napas untuk memikirkannya, haruskah Anda pergi atau tidak? Lin Bai berkata dengan tegas, tidak. Mo Wensen mencibir, oke, sepertinya hanya saya satu-satunya siapa yang bisa memaksamu pergi. Kamu membawanya pergi. Saat dia berbicara, Mo Wensen berubah menjadi angin kencang dan bergegas menuju Lin Bai. Dan pada saat kritis ini, Li Buzeng muncul di depan Lin Bai lagi dan berkata kepada Mo Wensen, Senior Mo Wensen, Lin Bai adalah tamu terhormat Kunsu, dan sekarang dia belum meninggalkan Kunsu. Bukankah itu sebuah sedikit melanggar aturan Kunsu untuk menyerangnya? Mo Wensen berkata dengan dingin, omong kosong, kita harus melakukannya sebelum dia meninggalkan Kunsu, jika tidak, ketika dia meninggalkan Kunsu, Dongsu dunia ini sangat besar, kemana saya harus pergi untuk menemukannya? Li Buzeng, menurutku kamu adalah satu-satunya putra Li Zengyi, minggirlah, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mo Wensen menatap Li Buzeng. Dia berkata dengan dingin. Li Buzeng berkata dengan penuh semangat, Senior Mo Wensen.
Lin Bai sekarang menarik Li Buzeng dan berbisik, "Saudara Li, apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Perekrutan saya oleh Mo Wensen atas nama Kerajaan Suci Pusat adalah sebuah kebohongan. Yang sebenarnya adalah menangkapku. Bahkan jika aku setuju untuk pergi ke Kerajaan Suci Pusat hari ini, aku khawatir aku akan menjadi tahanan nanti." Mo Wensen berkata dengan dingin, "Kamu sangat pintar, pintar ini sangat menyebalkan." Li Buzeng tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa prajurit sekuat Mo Wensen tertarik pada Lin Bai, yang berada di tingkat ketiga kematian dan kesulitan. Dan sekarang, dia bahkan berpura-pura menjadi Kerajaan Suci Pusat untuk merekrut Lin Bai, dan ingin membawa Lin Bai ke Kerajaan Suci Pusat. Sekarang Lin Bai menolak untuk meminta, Mo Wensen menjadi lebih marah dan berencana membawa Lin Bai pergi dengan paksa. Kenapa ini? Ini membuat Li Buzeng penuh keraguan. "Saudara Li, minggir. Saya tidak ingin mempermalukan Kunsu." Lin Bai mendorong Li Buzeng menjauh darinya dan menatap langsung ke arah Mo Wensen. Mo Wensen menatap mata dingin Lin Bai, pikirannya terguncang saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Matamu yang penuh dengan niat membunuh benar-benar mirip dengan manusia." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa?" Mo Wensen berkata dengan dingin, "Lin Duo." Bab 2559 Perang dimulai. "Matamu yang penuh dengan niat membunuh persis sama dengan mata Lin Duo." Mo Wensen memandang Lin Bai dengan kejam dan berkata dengan dingin. Begitu Mo Wensen selesai berbicara, kekuatan alam aspirasi yang kuat muncul dari tubuhnya. Ketika Lin Bai menghadapi kekuatan alam aspirasi Mo Wensen, ekspresi kesungguhan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Mo Wensen melangkah keluar, jari-jarinya berubah menjadi cakar, dan meraih kerah Lin Bai, berniat membawa Lin Bai pergi. Pada saat ini, Lin Bai segera menggunakan teknik pengejaran yang hebat untuk menghindarinya, dan menjauh dari genggaman Mo Wensen. "Masih ingin melarikan diri? Mari hancurkan kultivasimu terlebih dahulu dan lihat apakah kamu masih bisa menampilkan kemampuan luar biasamu." Mo Wensen mendengus dingin, dan budidayanya di alam aspirasi meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang mengejutkan dunia tiba-tiba jatuh menimpa tubuh Lin Bai. Pada tubuhnya Lin Bai dipukul hingga muntah darah. Langkah Mo Wensen selanjutnya membuat Lin Bai tidak berdaya. Tanpa pilihan, Lin Bai hanya bisa mengeluarkan jubah Dewa Darah lagi. Jubah Dewa Darah. Lin Bai meraung. Ketika Mo Wensen hendak menghancurkan Lin Bai, jubah berlumuran darah muncul di tangan Lin Bai dan dia segera menaruhnya di tubuhnya. Ketika Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah, kekuatan yang sebanding dengan puncak alam kenaikan segera meledak dari tubuh Lin Bai. Mo Wensen memandangi jubah darah di tubuh Lin Bai dengan ngeri, dan berkata dengan ngeri, "Jubah Dewa Darah. Kamu benar-benar menemukan jubah Dewa Darah, salah satu dari 10 senjata ajaib di benua kuno." Jubah darah yang berasal dari tubuh Lin Bai tingkat budidaya di puncak alam aspirasi mengejutkan kehampaan, mengguncang segala arah, langit runtuh, dan matahari dan bulan tidak ada hubungannya dengan itu. Alam aspirasional. Saudara Lin sebenarnya memiliki senjata ajaib seperti itu. Li Buzeng melihat senjata ajaib mana yang dimiliki Lin Bai di tubuhnya, dan tiba-tiba ada ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. "Saudaraku." Pada saat ini, dua kekuatan di alam kenaikan sedang berhadapan satu sama lain di udara. Li Buxian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Li Buzeng buru-buru melindungi Li Buxian dan berkata, "Buxian, pergi dan beri tahu ayah." Setelah mendengar ini, Li Buxian buru-buru mengangguk, "Saya akan pergi sekarang." Saat dia berbicara, Li Buxian terbang menjauh. Meskipun Mo Wensen melihat Li Buxian pergi, dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Mo Wensen meramalkan bahwa Li Zengyi tidak akan berani ikut campur dalam urusan Kerajaan Suci Pusat. Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah. Dia memandang Mo Wensen dengan dingin dan mendengus, "Ini dia pedangnya." Pedang iblis yang dibungkus sarung kayu hitam muncul di tangan Lin Bai. Lin Bai perlahan memegang pedang di tangan kanannya. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari sarung kayu hitam inci demi inci, dan cahaya pedang menerangi dunia inci demi inci. Mo Wensen memperhatikan setiap gerakan Lin Bai dan berkata dengan dingin, "Sudahkah kamu menebak bahwa kita akan bertempur? Itu sebabnya kamu membuat persiapan yang cukup." Lin Bai memandang Mo Wensen tanpa ekspresi dan berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai telah belajar darinya Li Zengyi bahwa Mo Wensen adalah salah satu pengkhianat saat itu. Long Ling Qiao, pengkhianat 18 dewa di Taoshan, dipotong-potong oleh Lin Duo dengan pedangnya. Dia kembali ke alam semua negara untuk bertahan hidup, dan kemudian dibunuh oleh Lin Bai. Sekarang menghadap Mo Wensen lagi, mata Lin Bai menjadi lebih tajam.
Lin Bai tidak berkata apa-apa, memandang Mo Wensen, memikirkan Lin Duo dan Li Subai, kesengsaraan keluarga mereka yang terpisah selama bertahun-tahun, dan penderitaan dalam perjalanannya sendiri. Pada saat ini, semua kemarahan di hati Lin Bai meledak. Melihat Lin Bai terdiam, Mo Wensen mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika kamu sudah bersiap dengan baik? Meskipun siapapun yang memakai jubah Dewa Darah dapat memiliki kekuatan puncak alam kenaikan. Tetapi apakah kamu benar-benar menurutmu ini masalahnya? Bisakah kamu melawanku dengan kekuatan pinjaman? Mo Wensen berteriak dingin. Apakah kita bisa bertarung atau tidak? Kita tidak akan tahu sampai pertarungan selesai, kata Lin Bai dingin dan kejam. Sambil berbicara, Lin Bai menghunus pedang iblis, dan menebas tubuh Mo Wensen tanpa ampun dengan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan satu serangan pedang, seluruh dunia akan terguncang. Seni membunuh naga dan menghunus pedang. Pedang ini jelas merupakan tahap kedua dari Kendo Lin Duo, teknik membunuh naga dan membunuh pedang. Ketika pedang itu jatuh, Mo Wensen ketakutan sesaat. Sekarang Lin Bai menggunakan jubah Dewa Darah untuk melakukan teknik membunuh naga dan menghunus pedang. Kekuatannya luar biasa. Pedang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Mo Wensen dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, Mo Wensen juga mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Lin Bai melihat pedang di tangan Mo Wensen dan berkata dengan terkejut, senjata spiritual raja. Mo Wensen mencibir dan menebas Lin Bai dengan pedangnya. Keduanya bertabrakan sengit di udara. Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah dan memiliki kekuatan untuk mencapai puncak alam puncak. Adapun kekuatan Mo Wensen, dia awalnya berada di puncak alam aspirasi, dan sekarang dia setara dengan Lin Bai. Kedua pedang tajam itu bertabrakan dengan keras di udara, menciptakan semburan bunga api. Li Buzeng tercengang ketika dia melihat dari kejauhan, dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Bai bisa melawan Mo Wensen tanpa bisa dibedakan. Teknik membelah pedang langit, membelah gunung dan membelah pegunungan. Setelah 100 putaran, Lin Bai mengertakkan gigi dan mengeluarkan penguasa langit dari tas penyimpanannya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari pembelah langit teknik pedang segera meraung melintasi langit dan bumi. Sementara itu, dia menyerang Mo Wensen. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan, buka. Lin Bai meraung lagi di dalam hatinya, dan dua pedang terbang keluar dari tubuhnya, menebas dengan keras ke arah Mo Wensen. Tiga pedang Lin Bai muncul dalam teror yang tak tertandingi, membunuh Mo Wensen pada saat bersamaan. Dengan tiga pedang bergabung, Mo Wensen merasa sedikit tak terhentikan. Bang! Mo Wensen terlempar ke belakang 100 meter oleh pedang Lin Bai. Wajahnya pucat, dia menatap Lin Bai dengan tajam, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, anak ini telah berlatih Ba Sword Dao dan Spirit Sword Dao pada saat yang sama, dan dia juga memiliki benda aneh dan tak terduga itu. Pedang terbang. Sekarang di bawah kekuatan jubah Dewa Darah, mereka telah mampu mengerahkan kekuatan mereka dengan sempurna. Dia benar-benar menggunakan kekuatan pinjaman untuk melawanku, orang kuat di alam aspirasi. Keduanya, Mo Wensen memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai memegang penguasa surgawi di tangan kirinya dan jenderal di tangan kanannya. Dua pedang terbang terus-menerus terbang di sekelilingnya. Gelombang niat pedang yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Lin Bai, dan kekuatan pedang yang menakjubkan turun. Terlebih lagi, Lin Bai sekarang bertarung semakin sengit, dan tidak dapat dihentikan. Dia mengambil penggaris pengukur dan membantingnya dengan keras ke arah Mo Wensen. Kali ini, Mo Wensen tidak bertabrakan langsung dengan Lin Bai. Sebaliknya, dia menghindar 1000 meter jauhnya dan memandang Lin Bai dari kejauhan. Lin Bai memandang Mo Wensen dengan heran, dia benar-benar tidak menyangka Mo Wensen akan mundur. Tidak berkelahi, Lin Bai bertanya dengan dingin. Mo Wensen mencibir dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengambil tindakan. Imam Besar Tian Sword, Imam Besar Ken Sword, saya tahu bahwa kedua suku Anda memiliki permusuhan dengan Lin Bai, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk biarkan kamu menghancurkan Lin Bai. Mo Wensen berdiri di udara dan berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, pikirannya bergetar, dan dia berkata dengan sangat ngeri, apakah dia membawa pembantu? Begitu. Mo Wensen selesai berbicara, gelombang riak muncul dari kehampaan di sekitarnya, dan dari sana di antara riak-riak itu, dua lelaki tua berjalan keluar, salah satunya mengenakan jubah darah dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Orang ini jelas adalah Imam Besar Canjian. Dan orang lain selalu memiliki senyuman di wajahnya. Orang ini jelas merupakan Imam Besar Pedang Surgawi.
Setelah kedua orang ini muncul, mereka memandang Lin Bai dengan mata dingin. Bab 2560, Imam Besar Pedang Patah. Saat Imam Besar Suku Canjian dan Imam Besar Suku Tiandao muncul di samping Mo Wensen pada saat yang sama, Mo Wensen melangkah mundur sambil mencibir, tanpa niat untuk mengambil tindakan lagi. Jelas Mo Wensen tahu bahwa dengan kekuatan jubah Dewa Darah Lin Bai saat ini, ditambah dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, bahkan kekuatan yang dipinjam dari jubah Dewa Darah bukanlah prestasi kecil. Dalam waktu singkat, Mo Wensen tidak mungkin menangkap Lin Bai. Dalam hal ini, Mo Wensen berhenti mengambil tindakan dan menyerahkannya kepada Imam Besar Pedang Surgawi dan Imam Besar Canjian untuk menangani Lin Bai. Kebetulan kedua orang ini berselisih darah dengan Lin Bai. Imam Besar Tiandao memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, "Teman kecil Lin Bai, kita bertemu lagi. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada suku Tiandao hari itu. Sekarang kita bertemu lagi, gaya teman kecilku tidak sebaik dulu." Lin Bai memandang Imam Besar Tiandao, tentu saja kenali orang ini. Setelah pertempuran Longshan, beberapa murid inti keluarga Li ditangkap, bahkan Li Zengyi pun was-was dan membawa sejumlah besar orang kuat dari keluarga Li ke suku Tiandao. Imam Besar Tiandao mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perlombaan pencak silat. Saat itu, Lin Bai mengalahkan para pahlawan suku Tiandao di hadapan Imam Besar Tiandao. Bahkan Imam Besar Tiandao pun tidak mampu mengalahkan Lin Bai. Padahal dia menggunakan cara-cara tercela, pendeta itu dipermalukan. Mengapa suku Tiandao menjadi antek Mo Wensen? Lagi pula, kamu juga keturunan mantan pejuang spiritual. Apa kamu tidak merasa malu melakukan ini? Lin Bai berkata dengan dingin. Imam Besar Pedang Surgawi tersenyum dan berkata, sekarang bahkan Kunsu di dunia spiritual telah menjadi milik orang lain, apa gunanya kita yang mengaku sebagai keturunan pejuang di dunia spiritual? Teman kecil. Lin Bai, aku khawatir kamu belum mengenal orang-orang di sekitarku. Seorang teman. Dia adalah Imam Besar Canjian. Haha, kamu mungkin belum mengenal Imam Besar Canjian, tetapi kamu harusnya tahu tentang suku Canjian. Kamu telah membunuh begitu banyak orang kuat dari suku Canjian, kamu harus mengingatnya. Itu sangat dalam. Imam Besar Pedang Surgawi mencibir. Lin Bai perlahan menatap lelaki tua berjubah darah yang diam dan memiliki ekspresi muram di wajahnya. Mengikuti tatapan Lin Bai, mata Imam Besar Suku Canjian menjadi semakin galak, terutama ketika dia mengingat bahwa sejumlah besar prajurit dari Aula Pedang Hitam Suku Canjian telah mati di tangan Lin Bai, itu membuatnya semakin marah. Wajah Lin Bai muram. Imam Besar Pedang Surgawi, kamu benar-benar berbicara semakin banyak omong kosong. Karena kamu bersedia berdebat dengannya, maka aku tidak layak untukmu. Imam Besar Canjian mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambai, dari panjangnya pedang panjang berdarah terbang keluar dari lengan bajunya dan menusuk Lin Bai dari udara. Pedang panjang berdarah itu membelah udara dan menebas tubuh Lin Bai dengan ketajaman yang luar biasa. Cahaya pedang menembus jiwa Lin Bai. Dia benar-benar bisa melakukan teknik pedang darah dengan begitu mudah. Lin Bai dikejutkan oleh pendeta tinggi suku Canjian. Ketika Lin Bai bertarung dengan para prajurit suku Canjian sebelumnya, mereka semua memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke pedang, yang membuat pedang itu terbang. Namun, Imam Besar Canjian tidak melakukannya. Dia langsung mengangkat tangannya dan dengan ayunan, pedang terbang berdarah itu terbang keluar, seperti pedang terbang biasa. Pedang terbang berdarah itu menghantam udara. Dalam sekejap, darah mengalir ke langit. Lin Bai terkejut pada awalnya, dan kemudian senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Itu hanya bita. Pedang terbang. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan kedua pedang terbang itu segera bergegas pergi, dan pedang terbang berdarah itu saling bertabrakan. Gemuruh. Dua pedang terbang, keduanya membawa kekuatan puncak alam Ascension, bertabrakan satu sama lain, dan guncangan yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh lingkungan. Mata Imam Besar Canjian berkilat, dan dia segera mencubit teknik pedang di tangannya dan berkata dengan dingin, teknik pedang darah. 10.000 setan menyeberang Buddha. Pedang terbang berdarah itu segera bersinar merah, menyengat mata. Dalam cahaya merah yang sangat menyilaukan, Lin Bai tiba-tiba melihat pedang terbang berdarah di depannya. Dia bergoyang dan berubah menjadi puluhan ribu bayangan pedang, langsung menuju ke arah Lin Bai. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi kerajaan. Buka. Mata Lin Bai berkedip, dan kedua pedang terbang itu dengan cepat berkumpul dan mengepung Lin Bai. Ketika bayangan pedang berdarah ini jatuh, kedua pedang terbang itu segera berputar dan menghancurkan semua bayangan pedang itu. Tapi Lin Bai masih gelisah, dan jejak guntur Cian muncul dari tubuhnya. Tentu saja, dia memiliki beberapa keterampilan.
Mata Imam Besar Chanjian berkilat, dan dia berkata dengan sangat terkejut. Pada saat ini, kedua tangan yang dia kumpulkan di lengan panjangnya tiba-tiba terulur, dan tangannya bergerak liar di dadanya. Setelah beberapa saat, Imam Besar Chanjian mendengus dingin, teknik pedang terbang. Gunung Netherworld berdengung. Pedang terbang berdarah itu segera bergetar hebat, dan dalam sekejap, lampu merah menyilaukan langit, dan pedang terbang berdarah itu seperti gunung surgawi yang runtuh menimpa Lin Bai. Puff! Ketika kekuatan besar ini jatuh, wajah Lin Bai menjadi pucat dengan cepat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, formasi pedang yang terdiri dari dua pedang terbang hancur. Jika bukan karena Aoki Divine Thunder di tubuh Lin Bai, yang sudah siap menyerang, pukulan ini sudah cukup untuk melukai Lin Bai secara serius. Melihat Lin Bai muntah darah dan ada luka di sekujur tubuhnya, Imam Besar Chanjian malah mencibir, "Imam Besar Tiandao, sepertinya kamu tidak perlu mengambil tindakan lagi, saya bisa membunuhnya sendiri." Imam Besar Tiandao berkata sambil smile. "Imam Besar bisa pedang, aku tidak menyangka bahwa kamu, monster tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan pedang darah. Aku benar-benar meremehkanmu. Luar biasa," ucap Imam Besar Pedang Surgawi dengan tulus. Imam Besar Pedang Ken berkata dengan dingin, yang lebih kuat masih akan datang. Saat dia berbicara, teknik tangan Imam Besar Pedang Ken berubah, dan matanya menjadi sangat dingin, teknik pedang darah. Dunia bawah laut hantu. Saat itu dia menikam wajah Lin Bai dengan pedang terbang berdarah. Saat dia mendekati Lin Bai, pedang terbang itu sepertinya meledak dan berubah menjadi sejumlah besar darah yang membanjiri segala arah. Lautan darah ini menyapu Lin Bai. Ekspresi Lin Bai ketakutan sesaat, karena dia melihat ada banyak pedang terbang berwarna darah yang tersembunyi di lautan darahnya. Dengan kata lain, begitu lautan darah ini menyentuh Lin Bai, bayangan pedang yang tersembunyi di lautan darah dapat membunuh Lin Bai seketika. Tidak bagus. Lin Bai berteriak dari lubuk hatinya. Pada saat ini, krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Lin Bai. Pada saat ini, pedang iblis dengan cepat kembali ke sarungnya, dan kemudian Lin Bai terlihat garang, dan tiba-tiba menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya, dan mencabutnya dengan ganas. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi jatuh. Turun, menutupi orang di depannya. Lautan darah ini menyapu, terputus darinya. Seni membunuh naga dan menghunus pedang. Lin Bai mendengus dingin di dalam hatinya. Lautan darah pecah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Bayangan pedang di lautan darah semuanya hancur, hanya menyisakan pedang terbang berdarah yang melayang di udara. Pada saat ini, ekspresi Lin Bai sangat kejam, dan dia bergegas keluar dengan teknik pengejaran yang hebat. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan menikam Imam Besar Kenjian. Tepat ketika ujung pedang Lin Bai menghantam di depan High Priest Chanjian, pedang terbang berdarah itu tiba-tiba muncul di depan High Priest Chanjian, menghalangi pedang Lin Bai. Imam Besar Chanjian mencibir, "Konyol, kamu masih ingin menyakitiku dengan keterampilan pedangmu.